كريم تجلى باسم منتقم يا مصطفى من مقاصدنا واغفر لنا وإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم الأول والقلم يا حبيبي مصطفى خليل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وظهرت النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح هجي صوف النظامي ثم إلى روح هجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح هجي عبد الرشيد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إسان بن شافع الدين ثم إلى روح أستاذ هجي فتح الرحمن بن هجي أحمد سارة وأصولهم وفروعهم وذو الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي ساوي بن هجي وأسد ثم إلى روح هجي مرتح بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متمم بن هجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, DKM, Masjidul Hidayah, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Pak Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Bapak Udin, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Hayat, Bapak Haji Syuhada, Imam sholat subuh kita, Ustaz Insinyur Haji Hussein Fauzi, guru kita Ustaz Amin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Rojali, Bapak Bakhtiar, Bapak Haji Gunawan, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Warsono, Haji Yusmeri, dan Bapak Hasan Sabu. Seluruhnya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya pada Bapak saudara sekalian.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah masuk di hari yang ke-14. Banyak orang-orang yang sudah tumbang di hari yang ke-14. Tumbang dalam pengertian bukan tidak mengerjakan puasa. Bisa jadi karena lelah. Padahal sering kita doa tuh, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan juga malas. Kita minta tuh kan ya, minta dilindungi dari sifat yang lemah dan juga malas. Coba sholat tarawih 23 rakaat, lemah kok kagak. Kalau masih kuat berarti sudah terlindungi dari sifat lemah. Gitu. Tuh sholat tarawih 23 rakaat masih rajin, apa enggak? Apa malas? Nah, semuanya pasti apa yang kita minta itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini banyak ujiannya. Ujian kesabaran, ujian keuangan, macam-macam ya, gitu. Ada orang mau pergi haji. Ujiannya bukan hanya di sono, di sini udah dimulai. Ya, di sono lebih susah. Sabarnya harus lebih. Dimulai dari sini. Ya, sabarannya diuji gitu. Dan kita sering minta yang kita nggak sadar. Apa yang kita minta? Allahumma ij'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang sabar. Ya Allah, nih gue kasih musibah. Rezeki lu sedikit. Anakmu pada meninggal dunia. Kehidupan rumah tanggamu berantakan. Terus dengar, ya Allah, kok hidup begini banget sih ya? Kata Allah, kan lu yang minta. Minta apa? Sabar. Orang sabar mesti diuji. Pengen tahu kesabarannya diuji. Oke, saya nggak pernah baca doa itu. Ya, saya nggak mau diuji kesabaran. Nggak diuji kesabaran pun, nggak minta diuji kesabaran, pasti diuji juga, ya nggak? Nah kita minta, Allahumma ij'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku ini hambamu yang sabar. Jadi uji kesabaran. Gitu. Waj'alni syakura. Jadikanlah aku hambamu yang bersyukur. Kasih rezekinya dikit. Berapa kagak? Ya nggak? Iya. Tanda kita ini bersyukur apa enggak? Kasih rezekinya dikit. Kasih kesehatannya sedikit. Dikasih ujian juga macam-macam. Waj'alni fi aini shaghira. Dan jadikanlah aku menurut pandangku sendiri jadi orang yang kecil, disuruh rendah hati. Ya. Kita minta jadi rendah hati. Diuji nggak mau? Uji jadi orang rendah hati. Kemudian wa fi ayunin nasi kabira. Dan dalam pandangan manusia kita ini jadi orang besar. Untuk jadi orang besar diuji juga. Ya, kewibawaan kita diuji. Dan itu adalah ujian-ujian yang kita hadapi semuanya. Untuk jadi orang yang punya qalbun salim, maka juga diuji. Dan kita akan melihat contoh-contoh ujian yang ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki qalbun salim,
Di Al-Quran, salah satu yang dicontohkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini seorang manusia, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Diuji oleh Allah sangat luar biasa. Di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang bisa kita tiru. Bahkan baginda Muhammad SAW minta rahmat, keberkahan, sebagaimana Allah menimpakan rahmat dan keberkahannya kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang benar Ustaz? Iya. Tiap hari kita baca dalam sholat. Kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah jarang kita baca. Apalagi sholat tarawih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya enggak? Kalau sholat tarawih. Tapi kalau kita sholat sempurna, selalu kita bawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan itu adalah sholawat yang dibuat, yang diucapkan oleh baginda Muhammad SAW, dan itu adalah sholawat yang paling utama. Tapi jarang kita baca kecuali dalam sholat. Ya nggak? Artinya apa? Nabi Muhammad saja menginginkan mendapatkan rahmat, keberkahan sebagaimana yang Allah timpahkan, Allah berikan kepada baginda Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim punya qalbun salim. Dalam Al-Quran disebutkan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim iz ja'a rabbahu biqalbin salim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang seagama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jika, ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan qalbin salim, dengan hati yang lurus, dengan hati yang bersih. Dan di dalam diri Nabi Ibrahim terdapat suri tauladan yang baik yang patut kita contoh. Dalam Al-Quran disebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Pertanyaannya, mau nggak kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim? Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi mengantuk ya? Insya Allah. Nabi Ibrahim contoh seorang suami yang bertanggung jawab. Contoh seorang ayah yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita tanya mau ibu-ibu belum tentu. Bu, mau nggak suaminya seperti Nabi Ibrahim? Bininya banyak. Bininya 2 gitu. Mau, tapi yang bininya 1 gitu. Mau nggak seperti Nabi Muhammad suaminya? Nabi Muhammad lagi sini banyak. Ya, yang dicari jangan itunya. Bagaimana tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah satu contoh manusia yang memiliki hati yang bersih. Karakter apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia masuk dalam kategori qalbin salim, hati yang bersih, hati yang lurus. Karena hati yang bersih dan lurus inilah yang bakal mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yauma yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu enggak ada gunanya kita. Harta kita enggak berguna. Walaupun banyak, kalau nggak sedekahin kagak berguna. Begitu juga anak. Punya anak banyak,
bandel semua, durhaka semua, nggak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah pada hari itu dengan hati yang bersih. Di dunia ini kita sedang berusaha untuk mensucikan hati kita. Hati kita ini banyak kotornya. Makanya cara bersihnya salah satu apa? Ditakdim, diingetin. Hari ini giliran saya ingetin. Hari ini giliran saya ingetin. Ingetin siapa? Pertama ngingetin diri saya sendiri. Kedua, ingetin teman-teman saya yang ada di sini. Agar apa? Agar kita berusaha untuk memiliki qalbin salim. Karena untuk memiliki qalbin salim itu butuh perjalanan yang panjang, butuh ujian-ujian agar kita benar-benar memiliki hati yang bersih. Tidak sombong, tidak dengki, tidak syirik, tidak tamak, tidak ghibah, macam segalanya. Nah, betul yang namanya perjalanan panjang. Yang pertama, tipikal dari Nabi Ibrahim ini adalah manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah contoh manusia yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah apapun kalau itu dari Allah pasti dikerjain. Wa idzibtala Ibrahim, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Allah menimpahkan, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat larangan, kalimat perintah, fa'atammahun, pasti dia tunaikan. Itu kalimatnya, fa'atammahun, pasti ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun perintahnya. Dan kita lihat perintah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat yang ditimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Pertama apa? Pertama perintah Allah itu kepada istrinya. Istrinya Ibunda Hajar, anaknya Ismail, ditinggalkan di satu lembah yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada tanam-tanaman, di lembah yang tandus, yang sekarang kita kenal dengan nama Mekah Al-Mukarramah. Dulunya tandus, biwadin ghairu zizar'in, lembah yang nggak ada tanam-tanaman, ditinggalin di situ berdua, cuman bekal makanan dan air pendi. Coba ini kita tinggalin di tempat yang banyak tanamannya. Gimana? Hutan banyak nggak tanamannya? Sama anak yang baru nyusui, kira-kira tuh bini sanggup apa enggak? Lah kagak. Termasuk kita yang kagak sanggup, ya nggak ninggalin. Tapi itulah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Suruh bawa anaknya di tempat, di lembah yang nggak ada tanam-tanaman, lembah tandus. Begitu ditinggalkan, Nabi Ibrahim nggak ngomong apa-apa, taruh aja situ, langsung di jalan. Nah, kalau kita nih, apa namanya? Begitu kan? Bang, mau kemana lo? Ninggalin gua di sini, kasih duit kagak, kasih makan kagak, ninggalin begitu aja, nggak tanggung jawab apa? Enggak. Nah, begitu tinggalin, jalan. Ketika jangan dipanggil, wahai suamiku, apakah engkau hendak meninggalkan kami di tempat ini? Diam aja, jalan aja, nggak digubris. Lah kalau kita ngomong begitu, suamiku mau kemana, lu tinggalin gue di sini, diam aja, disambit gitu lah, ya, disambit, ditimpuk, disamperin, dipawak, tangannya ditarik-tarik, bang jangan tinggalin, bang jangan tinggalin. Nabi Ibrahim mah cuek aja. Begitu tanya lagi, ya suamiku, apakah kami di sini atas perintah Tuhanmu? Dia bilang, iya. Tambah nengok tuh, iya. Setelah itu Ibunda Hajar nggak nanya lagi, balik aja udah ke anaknya yang ditaruh. Kenapa? Perintah Tuhannya. Karena dia tahu Ibrahim alaihissalam orang yang patuh taat sama Nabi, sama Allah Subhanahu wa taala. Perintah apapun dikerjain.
Itu ujian pertama. Bahwa Nabi Ibrahim adalah contoh manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ditinggalin lama, balik lagi. Begitu balik, melihat anaknya udah gede, udah balik, ganteng. Enak diajak ngomong, enak diajak main. Disuruh potong tuh anak. Disuruh sembelih. Kalau kita begitu, bisa? Oh, agak bisa. Kita kerja di luar negeri. Ya nggak usah luar negeri lah, ya. Kita kerja di mana? Di daerah lain. Begitu balik, lihat anak, bini makin cakep, anak makin gede, ya nggak? Disuruh, Kang Hasan, sembelih anakmu. Agak bisa. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam suruh sembelih anaknya. Kira-kira dikerjain Nabi Ibrahim? Kerjain. Kenapa? Itulah perintah Allah. Itu perintah Allah. Gitu. Jadi orang yang punya qalbun salim adalah orang yang patuh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pengen punya hati yang qalbun salim, maka perintah-perintah Allah kerjain, larangan-larangan Allah tinggalin. Tuh. Jadi pertama, orang yang punya qalbun salim cirinya apa? Taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang punya qalbun salim, dia harus punya hati yang sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia meninggalkan anaknya di lembah yang tandus, apa tidak bergejolak hatinya? Bergejolak. Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sabar terhadap ujian yang Allah timpakan kepadanya. Dan dia harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia meninggalkan anaknya. Apakah anaknya dapat makan apa enggak? Istrinya bisa hidup apa enggak? Dia tawakal kepada Allah. Dan Ibunda Hajar juga ngerti. Begitu Nabi Ibrahim berkata, iya, ini adalah perintah dari Tuhan. Ibu Hajar langsung bilang, kalau ini perintah dari Tuhanmu, pasti Tuhanmu tidak akan pernah menelantarkan aku di tempat ini. Tidak akan membiarkan aku dan anakku di tempat ini. Dan ternyata memang benar. Dan itu juga berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah agar lembah yang tandus itu Allah berikan buah-buahan yang banyak. Agar mereka bersyukur. Sabar, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama gitu. Ini baru-baru ini ada maling nih. Haji Hussein nge-share tuh di grup kita. Udah usaha dikunci setangnya. Tambah gembok bagian bawah. Akhirnya hilang juga. Yang kurang apaannya? Bisa jadi dia itu berpatokan kepada dua tadi, kunci setang sama gembok. Lupa kita doa, lupa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita taruh motor kita kunci motor kita. Habis itu, ya Allah, Ku titipkan motor ini padamu. Habis itu ada yang ambil juga. Ya sudah, tandanya mau diganti. Ya enggak? Tandanya mau diganti. Tanya aja Hairul. Ada Hairul. Iya. Udah ditaruh, ya kan? Dikunci, hilang juga. Itu tandanya mau diganti. Dia sabar, ya kan? Gantinya lebih cakep lagi. Iya. Sampai-sampai Bang Hasan mau, saya taruh motor di sini kagak hilang. Iya, Bang Hasan yang gitu tuh. Bawa motor subuh-subuh, motor saya kagak hilang-hilang. Gitu. Kenapa? Kalau hilang diganti sama DKM katanya. Gitu. Ditaruh kagak dikunci, kagak hilang-hilang juga. Gitu. Kalau Bang Hasan taruh motor di situ, ya, kemudian hilang motornya, insya Allah diganti dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Ganti mau sepeda. Gitu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, apa prototipe, contoh dari karakter orang yang punya qalbun salim. Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Hanif. Orang ini belakangan. Hanif, ngantuk-ngantuk boleh baca Quran itu. Hanif itu adalah condong kepada kebenaran, condong pada kebaikan, dan dia tidak melakukan perbuatan syirik. Makanya disebutkan Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dalam Al-Quran disebutkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang punya sifat kebaikan, taat kepada Allah, hanifan, condong kepada kebaikan, condong kepada kebenaran, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi orang yang memiliki qalbun salim, dia tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bentuk penyekutuan Allah itu lebih modern. Zaman dulu nyembah berhala, nyembah patung. Sekarang ada syirik yang modern. Apa itu syirik modern? Mengutamakan pekerjaan dari Allah, mengutamakan HP dari Allah, mengutamakan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan harta dan lain sebagainya, mengutamakan jabatan dari Allah. Itu syirik modern. Dan orang yang punya qalbun salim, dia tidak pernah menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, besok kita bahas. Karena ada 9 karakter, 9 atau berapa ya, karakter dari orang yang memiliki qalbun salim. Yang pertama tadi kita udah bahas, orang yang punya qalbun salim itu dia patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang punya qalbun salim, dia harus sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang punya qalbun salim, dia hanif, bersih dari sifat-sifat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah memiliki qalbun salim. Dikurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa huwa yuqaddiru masidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa la Wasallam sallallahu